Beranikah kamu memilih hidup yang biasa saja? Bukan menyerah, tapi sebuah pilihan berani. Dengarkan, biasakan hidup biasa saja, dan temukan kekuatan di baliknya. Halo, hari ini kita mau ngulik nih dunia gaming profesional di Indonesia, khususnya Mobile Legends ya. Iya, seru nih. Sumber kita kali ini wawancara mendalam sama salah satu ikonnya, RRQ Lemon. Wah, ini kayaknya bakal ngasih kita gambaran jujur banget soal gimana sih rasanya jadi pemain pro. Betul. Dari duitnya, gaya hidupnya, sampai ke turnamen M3 yang heboh itu kan. Nah itu dia, kita pengen tahu realitasnya gitu loh, yang mungkin ya lebih dari sekedar main game biasa aja. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, yang menarik buat saya sih, gimana gaming yang dulu cuma hobi, sekarang ini udah jadi ya profesi serius. Profesi, ya. Iya, lengkap, ada strukturnya, tekanannya, ekspektasinya tinggi banget. Mirip-mirip atlet olahraga biasa gitulah. Udah bukan main-main lagi nih. Bener juga, udah dianggap kayak atlet ya, atlet e-sports. Nah, pertanyaan pertama nih yang suka muncul soal duit. Emang bener bisa kaya raya gitu dari sini? Gimana ya? Sumber kita bilang sih bisa, apalagi kalau juara terus kan? Bisa. Tapi, jangan salah juga. Hadiah turnamen itu bukan satu-satunya loh. Malah yang penting itu justru kontrak sama tim e-sportsnya. Oh, jadi ada gaji bulanan tetap gitu? Iya, betul. Nah, nilai kontrak pemain itu unik. Ditentuin dari kombinasi antara, ya jelas, skillnya jago apa enggak, sama seberapa populer dia. Dua-duanya penting tuh. Wah, oke. Jadi sumbernya macam-macam ya, ada hadiah turnamen yang gede, gaji bulanan, terus mungkin bisa dapat tambahan dari streaming atau bikin konten sendiri gitu. Bisa banget. Bahkan ada liga rutin kayak MPL. Itu kan liga pro utama Mobile Legends di sini. Katanya sih itu ada bayaran mingguan juga tiap menang. Wah, makin mirip industri olahraga beneran ya strukturnya. Tepat. Jadi lebih stabil lah pendapatannya buat pemain. Belum lagi kalau ada sponsor tim kan. Sering tuh disediain fasilitas kayak HP khusus buat main yang speknya tinggi. Keren ya. Nah, kalau pendapatannya udah kayak atlet pro, latihannya gimana? Saya dengar ini bagian yang gila-gilaan nih. Oh, jangan ditanya. Intens banget. Sumber kita bilang latihannya bisa 8 jam sehari. 8 jam? Iya, biasanya dari siang sampai malam gitu. Dan itu bukan cuma main iseng ya. Ada main rank buat ngejar peringkat, terus ada scrim. Scrim itu apa tuh? Semacam latih tanding, tapi antar tim pro, biasanya tertutup. Buat uji strategi. Terus ada juga sesi analisis bareng, nonton ulang permainan lawan, permainan tim sendiri. Ya, udah kayak kerja kantoran aja, tapi main game. Gila, 8 jam sehari itu bener-bener butuh dedikasi tinggi banget ya. Fokus latihannya biasanya ke apa aja tuh? Utamanya sih strategi tim, terus koordinasi antar pemain, sama pastinya refleks. Apalagi refleks jempol di layar sentuh kan? Oh iya, bener juga. Makanya ada istilah senam jempol segala. Cepet banget gerakannya dan harus presisi. Disiplin jadi kunci. Tim-tim pro biasanya udah nyediain gaming house. Tempat tinggal bareng gitu? Iya, tempat tinggal bareng, makan disediain, semua biar pemainnya fokus total ke latihan dan pertandingan. Wow, dengan tekanan dan intensitas kayak gitu, gimana ya mental pemainnya? Lemon kan terkenal tuh sama ungkapan biasa aja. Itu maksudnya apa sih? Nah, itu menarik ya. Kayaknya sih dia nekenin pentingnya punya mental baja buat hadapin tekanan. Apalagi kritik dari netizen kan? Oh iya, pedes banget kadang ya. Banget. Jadi sikap biasa aja itu mungkin semacam cara dia buat ya bertahan lah. Dia juga ngakuin kalau passion main game itu penting banget. Tapi bisa luntur juga kalau udah jadi kerjaan rutin yang nuntut terus-terusan. Wah, ini insight penting nih. Bahkan passion bisa hilang ya. Saya dengar dia sempat nggak ikut M3, turnamen dunia itu, karena alasan ini. Padahal hadiah juaranya gede banget loh waktu itu. Iya, sekitar 11,4 miliar kalau nggak salah buat juara satunya. Gila. Betul. Keputusan dia buat rehat sebentar demi balikin passion, padahal ada potensi duit segitu, itu nunjukin banget kalau motivasi dari dalam diri sama kesehatan mental itu, wah, krusial banget di level pro. Jadi ini negasin kalau e-sports level atas itu udah bukan sekedar senang-senang atau soal duit doang ya? Jelas, ada beban psikologisnya yang nyata. Itu di mata dunia, menurut sumber kita? Indonesia bareng sama Filipina itu dianggap salah satu kekuatan utama lah di Mobile Legends. Penggemarnya di sini kan gede banget ya, antusias. Iya, rame banget biasanya.
Mereka bisa nunjukin dukungan lewat voting online sebelum turnamen, terus nonton bareng siaran langsungnya. Itu nunjukin posisi penting Indonesia di peta e-sports global. Terus gimana caranya kalau orang mau jadi pro player kayak gini? Apa cukup jago main sama latihan keras aja? Bakat sama latihan keras itu jelas pondasinya ya, kata Lemon. Cuma dia bilang dulu tuh cara utama biar dilirik tim itu harus bisa nyampe top global di gamenya. Peringkat paling atas gitu. Oh, jadi harus buktiin skill dulu ya? Iya, tapi sekarang dia ngasih sinyal kalau koneksi atau jaringan pertemanan gitu juga punya peran penting buat bisa masuk ke lingkungan profesionalnya. Wow, jadi jalur top global aja mungkin nggak cukup ya sekarang. Menarik juga perubahannya. Terus soal umur gimana? Ada batasan umur gitu nggak sih buat jadi pro? Nah, ini juga menarik. Kayaknya umur tuh nggak jadi penghalang utama-utama banget. Lemon nyebut ada kok pemain yang umurnya 30-an. Oh iya? Bahkan dia sambil bercanda nyebut ada tim kakek-kakek di game lain. Jadi ya pengalaman mungkin bisa jadi aset juga. Oke. Jadi jelas banget ya, jadi pro gamer itu bener-bener pilihan karir yang serius, penuh tuntutan. Ada gabungan antara passion, disiplin latihan yang super ketat, potensi duitnya juga ada. Tapi ya itu, tekanan mentalnya juga luar biasa. Beda banget ya sama persepsi orang awam yang mikir cuma main game doang. Jauh banget, sumber kita hari ini bener-bener ngasih lihat gimana gaming itu berevolusi jadi profesi yang terstruktur, yang sah. Betul, tapi ya itu. Profesi ini punya tantangan uniknya sendiri, terutama soal gimana caranya jaga semangat terus di tengah rutinitas dan tekanan tinggi, plus ngelola ekspektasi publik yang kadang, wah, gede banget. Nah, ini mungkin satu pertanyaan terakhir nih buat Anda pikirin di rumah. Kalau ngelihat intensitasnya yang tinggi, terus batas antara hobi sama kerjaan yang makin tipis, kira-kira gimana ya perbandingan panjang karir seorang pro gamer sama atlet olahraga tradisional? Pertanyaan bagus tuh. Dan lagi, skill apa aja sih di luar jago main game yang kayaknya penting banget buat mereka kembangin buat nanti setelah nggak kompetisi lagi? Coba direnungkan.